Bundikana, yo penyerang bukan kesulitannya. Lewandowski striker cetak 2 gol, dia sampai darah skor. Tidak perlu 15 UCL untuk menang mudah atas Borussia Dortmund. Ya, Barcelona menang telak 4-0 atas tamunya Borussia Dortmund. Permainan menarik, Barcelona bermain dengan cantik dan raih hasil yang fantastik. Pada pertandingan Liga Champions kali ini, Barcelona menggunakan formasi 4-2-1-3, yang mana Barcelona menurunkan 3 striker utamanya, yaitu Rafinha, Lewandowski, dan Lamine Yamal. Buktikan kesulitannya. Lewandowski striker cetak 2 gol, dia sampai darah gol. Lamine Yamal memberikan umpan cantik, membuat pertandingan jadi menarik. Rafinha menusuk. Di babak pertama awal, Barcelona berhasil menciptakan 2 peluang, yaitu melalui Lamine Yamal dan Robert Lewandowski pada menit ke-5 dan menit ke-7. Namun ancaman dari keduanya masih bisa dimentahkan kiper lawan, yaitu Gregor Kobel. Gol Barcelona akhirnya tercipta pada menit ke-25 dari situasi sepak pojok. Rafinha bisa mencetak gol. Ia meneruskan bola sontekan Pau Cubarsí di sisi kiri gawang Dortmund. Pertandingan jadi menarik. Rafinha menusuk pertahanan lawan, membuat lawan kewalahan. Fabing gelandang penuh visi dan penuh ambisi. Di menit ke-40, Dortmund mengancam dari sepakan Gittens, namun bola itu masih bisa diamankan Szczęsny. Sementara di menit ke-44, Fermin Lopez, gelandang serang Barcelona, mengancam gawang Dortmund, namun bola sepakannya masih bisa dihalau oleh Kobel. Kejeniusan seorang Hansi Flick di sini terbukti pada pertandingan ini, yaitu Hansi Flick bermain dengan pola segitiga yang pragmatis, yang mana dari 3 striker, yaitu Lewandowski, Lamine Yamal, dan Rafinha, disupport dengan 3 gelandang kreatif, yaitu gelandang serangnya dari Fermin Lopez. Di belakangnya ada 2 gelandang bertahan yang kadang sesekali membantu penyerangan, yaitu ada Frenkie de Jong dan Pedri. 3 gelandang serang ini saling berkomunikasi, yaitu saling melihat celah di antara para pemain Borussia Dortmund sehingga menghasilkan umpan-umpan yang sangat cantik. Contohnya, ketika Pedri mengumpan kepada Lamine Yamal, di mana Lamine Yamal menjaga kelebaran, Pedri melakukan scanning, lalu di situ Pedri melihat pergerakan Lamine Yamal dan diumpan kepada Lamine Yamal. Di situ sangat cantik kalau menurut gue pribadi, ya, itu gol yang sangat cantik. Di sini membuktikan kematangan seorang Pedri dengan umur yang masih muda, 24 tahun, sudah mempunyai kematangan. Berarti ini menunjukkan kualitasnya Barcelona dari trio gelandangnya ini, bukan hanya dari trio strikernya yang sangat mematikan, yang mana Lamine Yamal kadang suka menusuk, mengelabui pemain Borussia Dortmund, terus kadang juga Rafinha yang menusuk, saling bergantian, dan terkadang 2 pemain ini juga melakukan switch position. Yang sangat menariknya kadang melakukan pergantian posisi tanpa disadari oleh para pemain Borussia Dortmund. Ini kejeniusan dari taktik Hansi Flick sebelum babak kedua, yaitu mengarahkan 2 pemain ini untuk sering berganti posisi sehingga membingungkan para pemain Borussia Dortmund. Dan yang lebih hebatnya lagi, terkadang Konde ini maju membantu penyerangan, switch position juga dengan Lamine Yamal di sisi sebelah kanan. Konde maju, lalu Lamine Yamal memberikan umpan kepada Konde. Sesekali Konde memberikan umpan silang akurat ke kotak penalti Borussia Dortmund.
Terus ada lagi momen di mana Rafinha memberikan, ini gol terakhirnya ya, gol keempatnya, yaitu Rafinha memberikan umpan kepada Lamine Yamal, umpan cantik yang dimana ini dimotori dari Balde ke Pedri, Pedri mengumpan kepada Rafinha, dan Rafinha melakukan scanning melihat ada pergerakan Lamine Yamal yang jauh, lalu memberikan umpan silang akurat. Ini yang sangat menarik, taktiknya Hansi Flick ini berbeda dengan Xavi yang dulu, yaitu yang mana selalu kelamaan possession ball. Di sini Hansi Flick kadang memainkan possession ball, terus yang lebih ditekankan lagi, Barcelona ini melakukan serangan balik yang sangat efektif, yang mana tanpa diduga pemain tengah dan pemain fullback kanan, fullback kiri ini melakukan serangan balik, membantu penyerangan juga, tidak hanya standby di belakang dan hanya meninggalkan Cubarsí dan Iago Martinez. Di sini keunggulannya dari Barcelona yaitu melakukan serangan balik cepat. Kalau kita lihat secara seksama, kekompakan dari Barcelona ini ya bisa dibilang ini calon juara Liga Champions tahun ini. Barcelona tanpa harus embel-embel 15 UCL, Barcelona ini bisa bersaing di Liga Champions tahun ini. Yang mana ini prediksi gua sendiri, Barcelona akan mencapai final kalau permainan seperti ini terus. Di sini Hansi Flick pinter merotasi para pemainnya. Tanpa disadari, seperti Fermin Lopez dimainkan di Liga Champions, yang kadang Gavi dimainkan, terus ini sekarang Ferran Torres disiraatkan, yang dimainkannya itu Lewandowski. Mempunyai kedalaman squad yang seperti ini sangat mungkin Barcelona, ya gue bilang tadi, bisa menjuara Liga Champions. Bahkan dia bisa treble winner di tahun ini, yang mana nanti ada Piala Dunia antar klub di situ. Dengan kedalaman squad seperti ini, Szczesny yang sangat konsisten penampilannya di bawah Mister Gawang, dan dua back andalannya Iago Martinez dan Cubarsí sudah solid menemukan chemistry-nya. Ini pertahanan Barcelona juga sulit ditembus. Memainkan pola permainan bertahan, serangan balik ya sudah oke-oke saja ini, karena setiap pemain sudah mengetahui apa berbuat apa dan posisinya di mana saja, itu sudah saling mengetahui. Ini yang gua suka dari pola pelatihannya dari Hansi Flick, yang mana yang di Bayern Munchen dibawa ke Barcelona dan ternyata cocok. Ternyata cocok apa yang dibawa dari Bayern Munchen ini. Jati dirinya seorang Hansi Flick itu tidak kemakan dari pola permainannya Barcelona yang terdahulu yang selalu bermain tiki taka, terus possession ball yang lama, melakukan umpan 1-2 sentuhan yang lama. Di sini di bawah asuhan Hansi Flick semua berubah total Barcelona ini. Ini yang sangat gua suka. Dan ditambah lagi ada Lewandowski, yang mana menjadi striker andalannya Hansi Flick ketika di Bayern Munchen. Dan di pertandingan melawan Dortmund ini membuktikan bahwa Lewandowski ini masih tajam dengan usianya 36 tahun yang mau menginjak 37 tahun ini. Menjadi striker yang tajam di Eropa, bahkan di Liga Champions. Dan Lewandowski sendiri berpengalaman ketika di Bundesliga bertemu dengan Borussia Dortmund ini. Jadi sudah beberapa kali, bahkan ya sudah bosan mencetak gol ke Borussia Dortmund. Dan di sini Lewandowski membuktikan ketajamannya sebagai striker senior yang menjadi tumpuan Barcelona. Dan di tahun ini ya bisa dibilang dia menjadi top skor La Liga juga bisa. Terus kalau dia konsisten seperti ini, dia bisa ya top skor Liga Champions juga bisa dia bersaing dengan Lautaro Martinez. Dengan ketajaman, tendangan dia yang akurat, terus sundulan dia yang akurat, menang duel udara dia akurat. Ya ini saingannya dia hanya Lautaro Martinez di Liga Champions musim ini, yang terlihat sama-sama tajam ya kalau menurut gua pribadi. Sekian berita pertandingan antara Barcelona melawan Borussia Dortmund, dan
Tulis di kolom komentar pertandingan apa yang mau kalian bahas, nanti akan Progresif Football bahas. Oke, gue Iqbal dari Progresif Football dan ciao.